Jemaat yang saya kasihi, selamat pagi. Sebelum kita melakukan aktivitas kita pagi ini, ada baiknya kita bersekutu dengan Tuhan, mendengarkan firman-Nya. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas kehidupan, tenaga baru dan kesehatan yang masih kami rasakan hingga pagi ini. Kami hendak bersekutu dengan Tuhan lewat mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, sebab kami sudah siap sedia untuk mendengarkannya. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang saya kasihi, firman Tuhan, renungan bagi kita hari ini diambil dari 1 Petrus 2 ayat 11. Demikian bunyinya. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Demikian bunyinya. Jemaat yang saya kasihi, seorang pendatang atau perantau biasanya tidak begitu bebas dan tidak bisa berbuat sesuka hatinya. Biasanya mereka harus hidup berhati-hati, menjaga sikap yang baik, ramah dan rendah hati agar mudah diterima oleh masyarakat sekitarnya. Demikian juga dengan orang Kristen Yahudi yang pendatang dan perantau yang tinggal di negeri orang di Asia Kecil. Pada waktu itu diingatkan dan dinasihati oleh Rasul Petrus agar hidup berhati-hati, waspada, dan mawas diri. Agar mereka menjauhkan diri dari hawa nafsu kedagingan yang merayu, menggoda, dan membinasakan jiwa, karena mereka adalah bangsa yang dikasihi oleh Tuhan. Jika para pendatang atau perantau Yahudi di mana saja dan kapan saja semakin memberikan dirinya digoda oleh keinginan dagingnya, niscaya mereka akan semakin menjauhi Tuhan. Mereka akan meninggalkan Tuhan. Lebih dalam lagi, Rasul Petrus menasihati agar orang Kristen Yahudi memiliki cara hidup yang baik. Jika di dalam hidup mereka baik, maka bangsa-bangsa yang bukan Yahudi tidak gampang memfitnah mereka. Kalaupun mereka tetap memfitnah, maka bangsa-bangsa non-Yahudi dapat melihat dengan jelas jalan hidup dan perbuatan mereka baik, terpuji, mulia, dan penuh rasa takut akan Tuhan, serta beribadah untuk menyenangkan hati Tuhan. Jemaat yang saya kasihi, sebagai seorang Kristen, kita pun pendatang di dunia ini. Hidup kita hanya sementara. Kita sudah ditebus Yesus Kristus dengan darah-Nya melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Kita sudah menjadi pewaris kerajaan Tuhan. Karena itu kita juga dinasihati dan diingatkan supaya menjaga hidup kita tetap kudus dan melakukan perbuatan yang baik. Alasannya yang pertama adalah sebagai alat membentengi atau mempertahankan diri di hadapan Tuhan dan membawa diri kita di hadapan Tuhan tetap benar dan layak di hadapan Tuhan, dan juga melawan orang jahat dan melawan godaan iblis, sehingga orang lain tidak mudah memfitnah kita. Yang kedua, alasannya adalah
Kenapa kita harus hidup kudus dan melakukan perbuatan baik? Yaitu supaya kita hidup memuliakan Tuhan. Orang lain juga merasakan kasih Tuhan lewat perbuatan kita dan mau juga melakukan perbuatan baik dan memuliakan Tuhan. Kita sebagai orang yang percaya diharapkan dapat memancarkan kasih Tuhan di tengah-tengah dunia ini, sehingga orang lain dapat merasakan kasih Tuhan lewat hidup kita. Khotbah yang paling baik bukanlah yang disampaikan di mimbar, tetapi kehidupan kita sendiri yang dapat memberi pengaruh yang baik bagi orang lain. Biarlah cara hidup kita tetap kudus, perbuatan baik kita mempengaruhi orang lain, sehingga dunia ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas sapaan firman-Mu, mengingatkan kami untuk tetap menjaga kehidupan kami, hidup di dalam kekudusan. Karena kami sudah Tuhan tebus di dalam Yesus Kristus. Dan kami juga meneladani Yesus Kristus melakukan perbuatan yang baik. Sehingga hidup kami menjadi berkat bagi sekeliling kami, bagi sesama kami, dan orang lain juga merasakan kasih Tuhan. Dan mereka juga termotivasi untuk melakukan hal yang baik dan memuliakan nama Tuhan. Berkati kami dan seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada dalam aktivitasnya hari ini. Bagi yang bekerja, Engkau berkati pekerjaannya membuahkan hasil yang baik, mencukupi segala kebutuhannya. Demikian juga bagi yang lemah Engkau kuatkan. Bagi yang berduka tolong Tuhan hiburkan. Bagi yang sakit tolong Tuhan sembuhkan lewat makanan, minuman, dan obat yang mereka konsumsi. Bagi mereka yang memiliki masalah, tolong Tuhan berikan jalan keluar. Bagi mereka yang berduka, tolong Tuhan hiburkan. Bagi anak-anak Tuhan yang dalam studi, Engkau berikan semangat belajar dan keberhasilan dalam studinya. Bagi anak-anak Tuhan yang masih kecil dalam pertumbuhan, Engkau berikan pertumbuhan yang baik dalam kesehatan. Bagi anak-anak Tuhan yang mencari jodoh, biarlah Tuhan berikan jodoh yang sepadan, yang seiman dengan kami. Mereka boleh saling mengasihi, sehingga mereka bersuka cita dalam hidupnya. Setiap orang tua, Engkau berkati, berikan hikmat bijaksana dalam mengayomi, mencukupi segala kebutuhan anak cucunya. Bagi setiap hamba-hamba Tuhan, Engkau beri hikmat bijaksana dalam pelayanannya, sehingga buah pelayanannya boleh semakin memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni kami akan salah dan dosa kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur bagi-Mu. Amin. Jemaat Tuhan, selamat melanjutkan aktivitasnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.